Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, setelah melakukan pembelajaran PKN bab 1 ini, Anda sebagai calon sarjana dan calon profesional diharapkan yang pertama bersikap positif terhadap fungsi dan peran pendidikan Pancasila dalam memperkuat jati diri keindonesiaan, ya, para sarjana dan profesional. Itu ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Kemudian yang ketiga, mampu menyampaikan argumen konseptual dan empiris tentang fungsi dan peran pendidikan Pancasila dalam memperkuat jati diri keindonesiaan para sarjana dan profesional. Oke, kita lanjut kepada intisari atau rangkuman daripada hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan yang kedua kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar. Nah ini, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, ya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian yang kedua, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian yang ketiga, secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Ya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu diproses guna melatih para mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, ya, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berpikir kritis adalah berpikir yang tidak begitu saja menerima dan tidak begitu saja menolak. Dia akan mengolahnya di dalam pikirannya, baik dan buruknya, sehingga ketika dia keluar menjadi pemikirannya adalah sudah dipertimbangkan, direnungkan matang-matang, ya, mampu mengkritisi. Kemudian analitis itu adalah mengurai, mampu mengurai secara detail, ya. Kalau manusia itu umpamanya si A, ya, itu detail dianalisis dari riwayat hidupnya, kemudian kemampuannya, karakternya, sehingga ketika ditanya tentang si A itu, apapun pertanyaannya kita mampu menjawab karena kita sudah menganalisa, mengurai, ya, bahasa lain mengurai. Kemudian bersikap dan bertindak demokratis. Demokratis di sini dalam artian mengikuti Imam Syafi'i, ya.
Anda benar, kemungkinan salah. Saya salah, kemungkinan benar. Jadi ketika dua orang berdiskusi, maka harus menyadari bahwa pendapatnya bisa benar, bisa salah. Pendapat orang lain bisa salah, bisa benar. Lalu berargumentasi, ya, memberikan satu alasan-alasan yang berkaitan dengan pendiriannya. Ketika mentok, maka kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Bagaimana para pendiri bangsa dulu berdebat tentang dasar negara, begitu kuatnya, tapi kalau istirahat, dia ngopi bareng. Itu yang tidak hadir pada pemimpin kita hari ini, ya. Jadi dibawa ke pribadi. Kemudian yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, kemudian sikap dan nilai, serta keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen. Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima, secara historis, ya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Itu dulunya, pertamanya, ya. Kemudian secara sosiologis PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Kemudian yang keenam, PKN senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita berdebat panjang tentang efisiensi, ya. Efisiensi, efektif, tepat guna, efisien itu berhasil guna. Ya. Setelah dibedah, anggaran APBN itu dinilai oleh Presiden banyak hal-hal yang adanya pemborosan, ya. Kemudian kegiatan yang dipandang tidak begitu diperlukan. Saya setuju itu, ya, mengurangi seremonial. Kadang-kadang pengalaman saya itu anggaran itu habis untuk pembukaan. Ya, acara pembukaan itu sangat mahal. Tapi isinya itu, ya, menjadi nomor 2. Yang penting gaungnya, gitu, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda seringkali tidak ada kesinambungan, asal melaksanakan saja. Sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Kemudian yang ketujuh, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bahasa Indonesia, eksistensi atau keberadaan konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Sekarang itu menjadi suatu pertanyaan besar, apakah sistem pemilihan langsung memilih legislatif, ya, kemudian kepala daerah, presiden itu
sudah sesuai dengan Pancasila atau tidak. Banyak penilaian bahwa ketika dipilih langsung biaya pemilu sangat besar, ya, hasilnya sama. Apa yang dimaksud dengan hasilnya sama? Berdasarkan data yang ada, ini kasus atau mewakili Indonesia, ya, di wilayah Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, itu kepala daerahnya ketika dipilih oleh dewan yang terpilih A, ketika dipilih oleh rakyat, ini yang pertama dulu ya, hasilnya A juga. Artinya dengan biaya yang besar, dengan biaya yang kecil hasilnya sama. Nah, secara ekonomi adalah dengan biaya yang kecil menghasilkan yang sama. Saya kira itu ya teman-teman, silahkan dikaji ulang, dibaca, sudah dikirim itu e-booknya, kemudian PowerPoint-nya, tinggal belajar. Belajar itu menggunakan 4 ya. Menggunakan mata dengan membaca, menggunakan telinga dengan mendengar, menggunakan mulut dengan mengucapkan, dan menggunakan tangan dengan menulis. Kita singkat badut ya. PA itu baca, D-nya itu dengar, U yang di tengah-tengah itu ulang-ulang, kemudian ucap dan tulis. Itu badut ya. Oke pemirsa, selamat belajar. SBM, sukses, bahagia, dan mulia. Wassalam.